Engkau hadir dan Engkau tinggal di dalam kehidupan kami untuk memimpin akan semua langkah dan hidup kami, Bapa. Sebab kami percaya dan kami yakin hanya Engkau ya Roh Kudus yang dapat memimpin, menolong untuk memberikan satu keputusan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan pagi hari ini kami umat-umat-Mu dengan penuh kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Lewat pergumulan kami pada pagi hari ini, kami rindu Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Ibadah yang sebentar kami lakukan ya Bapa, biarlah ini boleh menjadi satu kerinduan dalam kehidupan kami. Bagaikan rusa yang rindu akan air yang boleh mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Demikian juga kami bagaikan tanah yang kering, bagaikan air yang mengalir dalam tanah untuk menyuburkan dan menumbuhkan hati kami. Yang pagi hari ini kami terbuka di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk itu sekalian kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus untuk mengalir dalam kehidupan kami, untuk mengurapi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau melihat dan mengenal setiap keberadaan kami hadir pada pagi hari ini dengan berbagai pergumulan persoalan dan beban yang kami hadapi. Kami percaya bahwa yang menjadi jawaban yang semua pergumulan ini, dan Engkau besertai semua apa yang kami hadapi, dan Engkau ada di pihak kami untuk memberikan jalan keluar, memberikan jalan kemenangan, sehingga kami melihat akan kuasa Allah untuk ikuti indah begitu cair bagi kami, sehingga kami boleh dilepaskan dari segala pergumulan persoalan yang kami hadapi. Inilah yang menjadi kerinduan kami pada hari ini Bapa. Untuk itu mari Engkau memimpin akan ibadah kami, Engkau senantiasa memberkati ibadah ini dari permulaan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak hamba-Mu, umat-umat-Mu yang akan memberi pelayanan pada siang pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau membawakan semua urapi yang surga dan luruskan kami semua dengan umat-umat-Mu, sehingga kami berlayak di hadapan-Mu ya Tuhan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu atau saudara kami yang bergabung di tempat ini, mari Tuhan Engkau kembalikan mereka di tempat ini dan tibakan dengan selamat, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa kegelapan yang coba-coba merusak dan mengganggu jalannya ibadah ini, Engkau yang mau kami tolak dalam nama Yesus. Gagal Tuhan ini, tapi Engkau Allah terus mau berjalan tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan serahkan semua ibadah kami ini, dan kami mulai, kami sudah berdoa dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan menjelang siang ini kita semua hadir. Kita akan mulai dengan ujian kita. Ujian ini tapi sungguh saja dan mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kita angkat dia, Yesus sayang padamu. Terima
Mari kita saksikan kita nyanyi glory. Kita mau nyanyi memuji Dia, suka kita. Mari kita sama-sama diri nyanyi glory. Kita perlu bersama memuji Tuhan.
Kami berikan kesempatan buat Bapak yang mau menyaksikan akan berdoa. Dan kemudian Allah di sini kemudian kita sambung dengan Allah yang kita sembah. Majulah pada surga. Siap semuanya. Hari ini saya dengan Guru Sekolah akan memuji Tuhan. Silakan. Yuk, mari Guru Sekolah silakan menjawab. Kita akan memuji. Lagunya Yesus kekuatanmu dalam hidup ini disambung dengan lagu yang ini akan berlalu.
dari iman. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami syukuri semua apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami menjadi pelayanan pekerjaan yang Tuhan. Mari Engkau membukakan hati kami untuk mengerti yang terbaik. Sucikan tangan-tangan kami untuk memberi, untuk melayani pekerjaan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang lakukan semua dengan memuji syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kata kemuliaan Allah sanggup melakukan perkara. Tahta sucinya ini saat ini. Hallelujah.
Kita akan mendengar Tuhan dan siang ini Tuhan memberi Bapak Pendeta kita jawab dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Siapa yang merasa dia sudah masuk dalam Maha Suci Tuhan pada saat pagi ini? Haleluya. Kita sudah banyak memuji Tuhan tentang kehadirannya dan semua tentu Maha Kudus itu sudah hadir. Sehingga bagaimana kita? Apakah kita sudah buka hati? Apakah kita sudah siap untuk menikmati kehadiran Maha Suci? Dan puji Tuhan, saudara-saudara, terima kasih. Tadi pagi saya sudah bicara di dalam mimbar ini, dan puji Tuhan diberikan kali kesempatan kepercayaan untuk sampaikan dengan Tuhan. Apa yang saya sampaikan tadi pagi akan saya sampaikan siang ini. Sebab apa saya mau jemaat dari apa ini jemaat yang beribadah di sini boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan, sehingga semua jemaat yang hadir beribadah pada hari ini boleh pulang dengan sukacita, dengan jamaah Tuhan, dan kalau ada masalah pulang dengan masalah telah diselesaikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sama yang saya sampaikan dalam Mazmur pasalnya yang ke-100. Ya, Mazmur pasal 100 ayat pertama sampai ayat terakhir. Saudara, tadi pagi saya pakai HP, anaknya bawa menuju. Itu memang ini kacamata saya sudah, tapi saya tidak tahu teman-teman ini supaya Tuhan bisa berikan saya untuk bisa membacanya. Puji Tuhan, Mazmur pasalnya pasalnya 100 ayat yang pertama. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Jadi saudara, kita diberikan dorongan agar setiap anak Tuhan senang memuji Tuhan, suka bermazmur bagi Tuhan. Kita suka bersorak-sorai tentang kebaikan Tuhan, baik saat kita ada di rumah kita, terlebih di saat kita ada di rumah Tuhan. Sebab apa saudara? Tuhan senang dengan sorak-sorai kita, yang sukacita kita sampaikan kepadanya, hingga kehadiran kita dapat membukakan hati Tuhan. Itu kan saudara-saudara.
Ya, kalau kemudian dalam ayatnya yang pertama, untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kedua, ayat 2 katakan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadirannya dengan sorak-sorai. Inilah, saudara, Tuhan suka kita datang, dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jangan ada di antara kita yang datang beribadah dengan hati yang cemberut, dengan rasa terpaksa, karena dibesuk. Tetapi harus dari hati kita yang terutama. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Amin. Dengan sukacita, dengan semangat, saudara. Tuhan akan sangat senang melihat kita sebagai anak Tuhan datang ke rumah Tuhan dengan semangat. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita tahu kalau kita datang ke rumah Tuhan, ya, kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita dapat memuji Tuhan dengan segala ekspresi kita kepada Tuhan, dengan segala sukacita kita. Coba kalau kita datang ke rumah Tuhan, bagaimana kita bisa memuji Tuhan dengan ekspresi yang ada? Oleh karena itu, saudara-saudara, beribadah itu harus dengan senang, harus dengan sukacita, supaya suasana ibadah itu memberi semangat yang lebih lagi kepada Tuhan. Dalam ibadah kita bisa memuji Tuhan. Dalam ibadah kita bisa merasakan hadiratnya, jamaahnya, pertolongannya. Dalam ibadah kita bisa, haleluya, bersekutu dengan Dia. Dalam ibadah kita bisa bersaksi untuk Dia. Dalam ibadah kita bisa memuji Tuhan. Dalam ibadah kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau kita datang dengan hati sukacita, maka ibadah yang kita itu akan dapat menyegarkan jiwa kita. Rasa kekesalan hati, rasa beban yang berat akan bisa terlepas. Karena kuasa ibadah yang kita dapat. Haleluya. Dalam kita beribadah kepada Tuhan, baik dalam jumlah jemaat yang besar, dalam jumlah jemaat 2-3 orang, sama ada hati yang Tuhan bisa. Dalam jemaat saya sudah jalan 2 tahun merintis sekarang. Dari nol lagi, hanya ya dengan keluarga saya, kami memuji Tuhan, kami rasakan hadirat Tuhan. Jadi yang penting adalah kalau kita datang beribadah dengan sukacita, kita akan dapat mengawali dan merasakan manusia ibadah. Kuasa ibadah itu kita akan terima dari Tuhan. Kalau kita datang beribadah tapi kita tidak merasakan kuasa ibadah itu, kita datang dengan apa, pulang apa, datang dengan sakit, pulang sakit, datang dengan membawa masalah, pulang lagi bertambah masalah. Ini kita harus berusaha, maka kita beribadah dengan sukacita. Kita harus perbaiki dan
depan, supaya kita lebih siap lagi kita datang beribadah kepada Tuhan dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh kita sepenuh hati. Memang tujuan kita datang ke rumah Tuhan adalah untuk beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, menyembah kepada-Nya. Sehingga kuasa ibadah itu kita bisa rasakan. Amin. Menyegarkan jiwa kita, menyegarkan kehidupan kita, menyehatkan tubuh kita. Amin. Adalah ini karena Haleluya. mari agar ke depan kita lebih dekat lagi dalam beribadah ya Tuhan dan ayat. Jadi kalian berdoa saya juga berdoa jangan saya ada cuma dari saya sedang mengirim jemaah untuk tidak bawa kitab. Saya mau buka kenalan. Haleluya. Kalau biasa ini mata ini memang belum ada. Saya mau mendidik kayaknya. Ini bukan saudara-saudara. Jadi kita sebagai anak baru kita berupaya dan berusaha untuk mengubah bukti kebiasaan kita beribadah kepada Tuhan yang biasa saja. Terubah depan pokoknya saya tidak mau beribadah dengan anak dengan baik-baik. Saya kita akan terus maju dan maju bimbing dan Tuhan. Katakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, ya, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadah kepada-Nya dengan sukacita, datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dengan merasa ada satu kemenangan. Ada sukacita besar kalau kita bisa sempat ibadah seperti siang ini. Ada merasakan beban itu sepertinya karena malas. Mungkin ada di antara kita siang ini ada yang dalam keadaan susah. Susah itu terhibur karena ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Ada yang sakit. Baru kayak waktu hari kebangkitan, saya sakit, saya sudah keluar langsung ke BPJS, jadi masih takut pada rumah sakit, tak berpakai akhirnya saudara sama ini saya memberikan Tuhan satu semangat karena ada undangan dari Tuhan kami dia berkumpulan saya bilang tadi saya bagi dalam untuk naik kereta api saya minta di dorong sampai di gerbong kereta api. Puji Tuhan saya minta sehat dan sepanjang perjalanan dari Cirebon ke Bekasi saya sehat sampai bertemu Abang Tuhan yang sehat. Itu kalau kita sebagai anak Tuhan yang punya satu semangat, punya sukacita, punya kalau dia iman pasti apalagi kita datang kepada Tuhan pasti apapun penyakit, apapun masalah
ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ya. Jadi itu kita perhatikan ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Jadi kita sebagai anak Tuhan kita harus ketahui, kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Luar biasa sekali. Tuhan adalah Allah yang dikatakan Tuhan adalah Allah. Dan Allah dalam diri dikatakan dalam segala langit dan bumi serta seisinya dan dikatakan dia begitu hebatnya kuasa. Jadi demikian dalam bersama hidup kita yakin oh kita beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Jika kita masalah yang ada kita sampaikan kata-kata Tuhan adalah Allah. Tolonglah aku, tolonglah keluargaku, tolonglah anak-anakku, tolonglah kesehatanku. Kalau kita banyak mengalami mujizat Tuhan, kalau kita banyak mengalami di hadapan Tuhan, kita akan semakin kuat menjadi anak Tuhan. Kita akan menjadi anak Tuhan yang taat kunci, taat ketaatan. Justru kemakanan akan mendorong kita akan terus lebih maju, lebih semangat, lebih setia. Dalam diri saudara Ada. ini hamba yang banyak nama. Saya pernah sebagai hamba Tuhan membawa ini mengaktifkan 2 tahun. Karena saya dipindahkan kepada Majelis pengontrak menara sebenarnya tempat. Ya saya dipindahkan. Kalau memang saya dipindahkan. Pada akhirnya saya harus kembali dari dia karena saudara ya saya karena kami hanya diberikan 1 minggu rumah itu orang bersaudara. Apa boleh dia makan lagi? Akarnya dia, saya juga belum bersaudara. Kita menjelaskan sudah 2 tahun berjalan. Jadi masalah tapi akan terus kita bisa buat. Akhirnya kita bisa buat. Allah kita menjalankan Tuhan adalah. Jadi katakan ketahuilah bahwa Tuhan Allah. Jadi Tuhan kita adalah Allah. Allah pencipta langit dan bumi serta seisinya. Allah yang sudah menolong kita sampai saat ini. Harus bisa bersama dengan Tuhan. Dialah yang menjadikan kita dan punya didalam kita. Ya, umatnya dan kawalan domba. Jadi kalau
menjadi ada di mana mereka. Jadi bukan hanya saudara. Tuhan, Dia mari saudara-saudara, kalau Dialah yang menjadikan kita dan punya Dia kita. Jadi kita ini jadi kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan, saudara. Ada yang mas, ada yang menunggu. Dalam hidupnya milik kita, terus keberatan jaga, pelihara hidup, tidak dibuang. Nah, kalau saudara merasa bahwa saudara kita semua adalah milik keluarga, apa ya? Berapa banyak kita yang merasa bahwa saudara itu adalah milik Iya. harus keyakinan penuh bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Kalau kita sudah yakin penuh, tidak adalah milik Tuhan dalam masalah nyaman, rasa aman. Kalau mereka rasa dan kalau mereka rasa senang, kalau mereka rasa putus, Tuhan yang hidup. Saya merasa sama saat ini saya merasakan saya rasa bahwa bayangkan rumah satu keluarga biasa yang sebiasa yang ada sama masuk keluarga saya. Jadi karena saya sakit, ya, tetapi bukan menyatakan bahwa hambanya ini kepunyaan dia itu keperluan. Cuma saya ini saudara, cuma ada mereka di luar saya. Bos bawang punya toko emas, punya banyak, tetapi saya bantu saudara sampai kami tidak telepon mereka sudah memperhatikan rumah yang ada nama kami telepon. Jadi kami yang membantu saudara ini masih tidak belum beres.
merasa dengan dia punya Allah jika umatnya dalam kalangan hamba bermaaf. Selain dia menemukan kepercayaan, ya, kepada umatnya kita adalah umatnya, bukan hanya umat. Diri Allah kita ini. Kita harus menjadi kita manusia ini. Hari ini kita harus mempercayakan bahwa aku diri Tuhan. Kalau aku diri Tuhan, aku tidak melupakan Tuhan. Jangan bilang Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Jangan bilang Tuhan akan ada dalam kehidupan saudara. Jadi yang jelas saudara-saudara, mari siang hari ini saya mengajak saudara, kita mau mengikuti jauh. Mau dikatakan, ya, Tuhan adalah membawa akan kekurangan. Dia berkata Tuhan adalah membawa kekurangan alam. Mungkin belum 10 hari saudara menjadikan pun sebagai bangsa. Cuma kalau
sudah menjadikan Tuhan itu sebagai pembawa kehidupan kita. Kita harus berdoa tidak ada kekurangan. Cuma saya sendiri saya merasa tidak pernah kekurangan. Kalau ada pada waktunya. Kebetulan saya dapat teman keluarga keluarga kami sangat ini untuk akan berdoa tapi karena memang saya menjadikan terus saya membawa itu membawa kekuatan yang berbeda. Itulah kehidupan seorang hamba yang menjadikan Tuhan sebagai pembawa kehidupannya. Dia tidak ada Tuhan. Dia selalu merasa cukup dengan pemerintahan. Cukup dengan pemerintahan untuk bisa benar-benar pemerintahan tidak sampai harus bukan sini bersama. Tidak sampai harus utang apa. Lalu tempat bersedia. Di negara kalau dia tidak tetap dengan Tuhan. Sebenarnya seseorang membuka hati bagi dia, menyerah dan berkanan terus bagaimana dengan kehidupan. Karena dikatakan di sini saudara, ya dalam masa ini dia memberikan aku di mana yang berbulu hijau. Selain tidak berkekurangan dalam juga alami, bagaimana dia diberikan di mana yang berbulu hijau. Hijau bicara segala, hijau bicara lalu kemudian saudara dia katakan dia membimbing aku ke air yang tenang, bukan air yang bah, tapi yang tenang, yang tidak menenggelamkan manusia, tetapi membawa kita dalam suasana yang tenang. Ya, Tuhan itu membawa kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Lalu dia berkata juga, dia menyertakan jiwaku, dia menuntut aku di jalan yang benar dan karena namanya. Jadi luar biasa, dia menyertakan jiwaku, ya, boleh membangun sejarah. Jadi sekarang kalau kita jadi mau bisa
jangan berdiri. Saya mau di dalam. Ya, kemudian ayat yang keempat, sekali aku berdalam dalam lembah kedalaman, aku tidak akan bahaya, sebab Engkau besertaku dan aku itulah yang menghidupkan aku. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai kepala kehidupan kita, Dia akan membawakan. Kalau kita berada dalam situasi keadaan yang mungkin akan menekan hidup kita, tapi tidak akan kita lebih yakin dan pasti bahwa Tuhan adalah Tuhan. Amin. Kenapa kita sedang ya? Ketika kita lemah, ketika kita punya banyak masalah, susah, tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai kepala. Jadi kita harus betul-betul menjadikan Tuhan sebagai gembala yang agung, gembala besar, dan menjadikan gembala sempat menjadi gembala jemaat dan gembala besar dalam perjalanan hidup. Maka akan selamat dan gembala akan selamat. Nah, kuat. Posisi saudara sangat kuat. Iman saudara sangat kuat. Kenapa? Antara kedua makhluk sama-sama memiliki kehidupan.
Jadi perlu saudara yang saya kasih dalam pemahaman kita dapat mengalami pengurapan darah Roh Kudus itu. Bapak Kudus itu sudah dituangkan di rumah sendiri pun tidak bisa alami kalau saudara itu depannya saya tapi dalam situasi kondisi kehidupan itu saya merasa adanya ulangan itu yang membuat saya dapat menjadi Tuhan sangat besar. Dan saya berharap semua anak Tuhan boleh memahami itu pribadi lepas pribadi supaya saudara menjadi anak Tuhan yang eksis, yang setia, yang sungguh-sungguh sampai Tuhan datang pada kali yang kedua sehingga pemilihan kita tidak ada mau? Halo? Galilea. Apapun di mana kamu saudara bersama. Apa tidak ada siapa saja di sana? Saya sudah katakan kepada tapi Dewan Perwakilan disampaikan di sana bagaimana dia memberikan kesadaran dan saya menjadikannya sebagai anak Tuhan dan juga menjadikan sebagai rumah Tuhan dan juga oleh Allah karena itu adalah menerai keselamatan, menerai kehidupan saudara. Seperti kata saudara pada Tuhan kalau kita ada menerai, keimanan kita pun tidak akan berlaku kalau tidak ada menerai apapun itu. Tuhan Roh Kudus siap beberapa setiap orang yang harus ini Tuhan. Firman Tuhan saya tidak akan mendapat, tapi saya percaya saya yakin apa yang saya sampaikan bukan dari diri saya sendiri, tapi adalah Tuhan. Haleluya. Amin.
yang menjadikan Allah kita berdoa menjadikan dia yang sebagai pembawa dan kita harus sehingga kita yang berkemenangan bersama sampai Tuhan akan datang. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Bergaya Roh Kudus di sini. Amin. Dengan kuasa-Mu. Amin. Ya
Amin. Terima kasih banyak. Lawan yang ada masalah-masalah. Sesungguhnya Allah yakin Tuhan sudah nyaman. Kasih Bapak, Kita lakukan bersama juga. Kita angkat pujian Allah itu baik. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Tegal yang melayani firman Tuhan.
jiwa. Tuhan berkati seluruh keluarga dan memahami Tuhan. Rekan-rekan teman-teman, Siang Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa informasi yang pertama, ada dua berita besar. Pulang ke Bapak BPK pada Selasa 4 Juli, Ibu Maria Daryani, ibunda dari Bapak Censeng, mertua dari Ibu Irwan, dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli. Dan yang kedua adalah Ibu Kusuti, ibunda dari kita, Ratna, dan dimakamkan pada hari ini dari pukul 9. Kemudian berikutnya doa dan puasa wanita Esther hari Senin tanggal 10 Juli pukul 16 diadakan di Babakan. Doa umum Senin kemudian digabung di Babakan pukul 18.30. Kemudian ibadah dan doa puasa Romo Paulus pada hari Sabtu tanggal 12 Juli mulai pukul 17 di GPD Babakan. Akan ada penyerahan pada hari Minggu tanggal 16 Juli pukul 6.30 di ibadah pagi dan pada pukul 10 ibadah siang di tempat ini. Kemudian baptisan air pada hari Minggu tanggal 23 Juli pukul 10 pagi ibadah siang, dan bagi yang akan mengikuti harus mengikuti pemahaman kitab tentang baptisan air pada hari Kamis tanggal 20 Juli pukul 19 menjadi di ruang basement. Formulir atau email atau baptisan nanti dapat menghubungi secara izin dan sangat silau. Demikian. Satu lagi permohonan doa. Ada dua, satu untuk Ibu P. Hulik dan Pandia, ibunda dari Ibu Rika Karikan, dirawat di rumah sakitnya yang ada nomor 5013, dan yang kedua untuk Bapak Freddy Dimana juga dirawat di rumah sakitnya yang ada kamar 4027. Demikian, terima kasih atas perhatian. puji Tuhan. Selesai sudah acara kita. Mari kita dengan hormat sama bisa dalam diri semua. Kita kemudian sekalipun aku